Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang berada di rumah, yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, di minggu ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun jemaat berada di rumah masing-masing, di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, di tengah semaraknya COVID-19, tetapi semuanya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang berada di rumah yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta George Noya. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan yang berada di rumah, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dari Mazmur pasal 23 ayat pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 yang menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9. Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban. Saya ulangi, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran ini, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu
kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu itu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, penting sekali bagi kehidupan manusia itu diatur dan ditata dengan baik dalam relasi dengan sesama, dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, bahkan juga dalam kehidupan bergereja. Karena kalau tidak diatur, maka manusia bisa tanpa kontrol norma-norma atau pakem-pakem di tengah hidup keluarga, masyarakat, bahkan gereja. Manusia bisa lepas kendali dan manusia kemudian bisa berbuat semaunya. Apalagi dalam hubungan dengan Allah sendiri. Dalam hubungan manusia dengan Allah pun ada aturan-aturan yang harus manusia patuhi dan ikuti. Karena tujuannya sebenarnya bukan sedang menindas, tapi dalam hubungan dengan Allah, berbagai bentuk aturan dan ketetapan Allah itu bertujuan justru memerdekakan manusia dan membuat manusia hidup dalam kebenaran. Coba kita bayangkan bila dunia ini tanpa aturan. Coba kita bayangkan kalau keluarga kita atau lingkungan di mana kita ada hidup tanpa adanya aturan. Atau bahkan kita membayangkan gereja tidak juga mempunyai aturan. Pasti yang terjadi adalah kekacauan, huru-hara, dan orang akan berlaku semena-mena. Justru dengan aturan dibuat, maka kita akan menjadi pribadi dan kelompok terlebih persekutuan yang punya kualitas. Kita menjadi orang yang punya moralitas, etika yang baik, dan terlebih dalam hubungan dengan Tuhan, kita punya relasi yang kudus.
relasi yang benar. Bapak Ibu jemaat, apalagi kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19 ini, bahwa ketika kita harus berada dalam suatu aturan pemerintah, sebenarnya tujuannya bukan untuk mengekang kebebasan kita, tidak. Tapi tujuannya justru untuk membuat kita terselamatkan dari penyebaran virus corona yang sangat mengancam kehidupan kita sebagai manusia. Dan tentu gereja mendukung aturan itu, sehingga meskipun kita tidak berkumpul bersama di dalam gedung gereja ini, tapi gereja-gereja Tuhan berdiri di setiap rumah-rumah tangga, seperti yang saat ini sedang Bapak Ibu lakukan dan bangun. Sehingga kita melihat bahwa lewat pemerintah dan gereja menyuarakannya, maka kita tidak menjadi korban, atau paling tidak kita bisa mengatasi penyebaran dari COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu, akan tetapi aturan yang kita bangun memang harus berdasarkan kebenaran. Dan kalau berbicara ini dalam hubungan dengan Allah, maka kebenaran sejati itu ada pada firman Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih dan kemudian dibebaskan lewat perbudakan di Mesir. Mereka berjalan meninggalkan tanah itu, melewati padang gurun Sin, dan mereka tiba untuk mempersiapkan diri memasuki tanah perjanjian. Dan meskipun mereka menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang dikasihi, bangsa yang terpilih, bukan berarti mereka bebas dari aturan-aturan Allah, tidak. Bukan berarti karena dikasihi, dipilih, lalu mereka bebas melakukan apa saja, tentu juga tidak. Justru ketika mereka menjadi yang terpilih dan disayangi, menjadi bangsa yang dikasihi Allah, mereka dituntut untuk bagaimana hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan yang Allah nyatakan. Dan melalui Musa, di dalam kitab Imamat ini, berisikan aturan-aturan tentang hal-hal yang berhubungan atau punya kaitan erat dengan ibadah dan cara hidup umat. Kitab Imamat berisikan bagaimana umat Israel harus patuh dan taat dalam menjalankan berbagai bentuk aturan-aturan moralitas, aturan-aturan etika, dan secara khusus aturan-aturan yang berkaitan dengan persembahan lewat peribadahan kepada Allah. Dan umat Israel harus melakukannya dengan benar, tepat. Tidak boleh semaunya, tidak boleh asal-asalan. Dan berbicara mengenai korban bakaran digambarkan oleh Musa. Allah memanggil Musa dan kemudian berfirman kepadanya lewat kemah pertemuan di mana Allah hadir di situ. Dan kemudian Musa menyampaikan bagaimana proses yang benar, bagaimana proses yang berkenan kepada Allah ketika umat Israel melakukan persembahan korban bakaran. Artinya, dalam proses mempersembahkan korban bakaran saja, umat harus melakukannya sesuai perintah Allah, bukan berdasarkan pikiran dan kemauan umat. Bahkan bukan juga berdasarkan pemikiran dan kemauan para imam pada waktu itu. Artinya, Allah yang bertindak, Allah yang menetapkan, Allah yang memutuskan,
dan Allah yang menghendaki sekaligus memerintahkan supaya umat melakukan dengan tepat. Karena itu pada bagian ini, bacaan ini diungkapkan bagaimana proses persembahan korban bakaran itu secara detail dan teliti dilakukan oleh anak-anak Harun, oleh para imam, supaya apa yang mereka lakukan melalui persembahan korban bakaran ini, di ayat 9 dikatakan pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Jika mereka tidak mengikuti proses mempersembahkan korban bakaran ini sesuai yang Allah perintahkan, walaupun mereka membakar korban yang mereka bawa, tapi tidak sesuai dengan proses yang Allah sampaikan kepada Musa, maka yang terjadi justru sebaliknya. Jangan-jangan persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi Israel, mereka harus tahu bahwa persembahan korban bakaran, bahwa aturan-aturan yang diberikan kepada mereka untuk mereka lakukan hanya punya dua tujuan utama yang penting. Yang pertama, bagaimana mereka membangun pendamaian dalam hubungan dengan Allah, dan yang kedua, bagaimana mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Itu saja Bapak Ibu. Karena aturan ini sedang tidak menindas mereka. Apa yang diperintahkan Allah bukan bermaksud untuk membuat terkekang umatnya, tapi justru ketika mereka melakukan dengan tepat, tahap demi tahap, proses demi proses, maka mereka sedang membangun hubungan dalam pendamaian dengan Allah secara benar. Mereka tidak menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak menjadi bangsa yang membangkang, tapi tunduk dan patuh. Itulah bentuk pendamaian yang mereka bangun kepada Allah. Ketika segala aturan-aturan mereka ikuti secara benar. Dan tidak hanya itu, melalui apa yang Allah tetapkan lewat apa yang disampaikan Musa bagi umat, sesungguhnya sedang membentuk mereka sebagai bangsa yang kudus. Apa itu bangsa yang kudus? Kudus atau dari kata aslinya kadosh, itu bukan eksklusif sebenarnya. Tapi kadosh itu mau berbicara tentang sesuatu yang berbeda, yang dikhususkan, yang dispesialkan, yang istimewa, tapi dia punya manfaat bagi orang lain. Jadi ketika umat itu belajar patuh, tunduk, taat pada segala peraturan ketetapan Allah, di dalamnya mereka mempersembahkan korban bakaran menurut ketetapan tahapan-tahapan yang Allah tetapkan lewat apa yang Musa sampaikan, maka dengan sendirinya tidak hanya tentang bagaimana mereka berdamai dengan Allah, tapi mereka menjadi pribadi, menjadi persekutuan, menjadi bangsa yang dibedakan, yang dikhususkan, yang istimewa, yang kemudian lewat pola kehidupan dan karakter kehidupan mereka, mereka menjadi teladan, terang, dan berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu yang Allah mau, Bapak Ibu. Itu yang Allah kehendaki bagi bangsa pilihannya ini. Itu yang Allah mau bagi umat kesayangannya ini lakukan. Dan karena itu lewat Musa, Tuhan Allah sampaikan kepada mereka, supaya dengan tepat mereka memahami maksud dan kehendak Allah. Memang ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, itu bukan karena mereka melakukan perintah atau aturan Allah. Keluarnya Israel dari tanah perbudakan itu hanya satu-satunya karena kasih karunia Allah. Mereka keluar dulu, baru di kaki Gunung Sinai mereka diberikan hukum-hukum. Mereka diberikan peraturan-peraturan. Mereka berjalan lagi sampai di tapal batas dataran tinggi Moab untuk kemudian berjalan memasuki tanah perjanjian di tepian sungai Yordan itu. Mereka diberikan lagi peringatan-peringatan dan aturan-aturan penting. Jadi keluarnya mereka itu karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah ini menghendaki
supaya umatnya menjadi umat yang berkualitas, dan supaya berkualitas mereka harus taat pada segala bentuk aturan dan ketetapan Allah, supaya pendamaian itu terjadi dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Persembahan korban bakaran mereka tidak menjadi sia-sia, dan kemudian dalam kehidupan mereka, mereka mencerminkan kehidupan yang kudus, umat yang kudus. Dan dikatakan dalam ayat 9 tadi, kalau hal itu mereka lakukan, maka korban persembahan, korban bakaran itu baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, relasi antara Allah dengan Israel ini merupakan relasi yang sama yang juga Allah nyatakan dalam hubungan antara Allah sendiri dengan gerejanya, dengan warga gereja, dengan umat Tuhan yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri telah menjadi korban yang agung lewat peristiwa Jumat Agung yang sudah kita lewati peringatan perayaannya, dan kemudian dia juga bangkit lewat peristiwa Paskah yang sudah kita lewati peringatan perayaannya. Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian dalam hubungan kita dengan Allah. Yesus Kristus menjadikan kita yang percaya kepada Allah menjadi umat yang kudus, umat yang dikhususkan, dibedakan, umat yang kemudian dijadikannya alat berkat terang dan teladan bagi dunia ini. Oleh karena itu, sebagaimana hubungan antara Allah dengan Israel dalam bacaan ini, hal yang sama juga bagi kita, bahwa jangan kita sangka ketika kita ini sudah menjadi umat yang oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapat kehidupan kekal, kita sudah ditebus oleh dosa, kita sudah berdamai dengan Allah, lalu kemudian kita mau hidup sesuka dan semau kita. Tidak demikian. Sebagaimana Israel yang keluar dari tanah perbudakan hanya satu-satunya karena kasih karunia Allah. Mereka tidak diberikan peraturan apapun di sana di Mesir, tidak. Mereka keluar dulu. Allah menyatakan kasih membawa mereka keluar dulu, baru nanti mereka dapat aturan-aturan itu. Sama dengan kita. Kita juga diselamatkan. Kita menjadi umat yang kudus. Itu hanya karena kasih karunia Allah lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita sudah menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma, maka penting sekali bagi kita adalah menjaga hubungan pendamaian itu dalam relasi kita dengan Tuhan. Hal yang penting yang harus kita miliki dalam menjaga hubungan pendamaian dengan Tuhan, maka sebagai umat yang dikasihi Allah, kita harus mencerminkan pribadi dan persekutuan yang kudus. Nah, persoalannya, kudus itu seperti apa? Kudus itu bukan hanya karena memakai jubah putih lalu dibilang kudus, atau sepertinya rajin sekali datang ke gedung gereja lalu dibilang kudus. Kudus adalah bagaimana kita memiliki karakter Kristus, memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita, sehingga Kristus yang sudah berkorban bagi kita, pengorbanan itu tidak sia-sia. Dan bahkan kita sendiri mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Caranya bahwa kita menyadari bahwa hari-hari kehidupan yang Bapak Ibu jemaat dan saya lalui, harus kita lalui di dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan lewat pribadi yang kudus itu sudah sangat jelas. Bagaimana kita dapat bercermin pada Yesus sendiri. Mengasihi, melakukan kebenaran, hidup dalam perdamaian, menolong sesama, mewujudkan cinta kasih, dan segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya di dalam kehendak
yang Allah inginkan kita nyatakan. Karena Yesus sendiri telah melakukannya bagi kita. Yesus sendiri telah menyatakannya dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita wujud nyatakan itu juga dalam kehidupan kita. Baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan dalam kehidupan bergereja. Jika Allah di dalam Kristus dengan kasih karunia-Nya telah menjadikan kita umat yang kudus milik kepunyaannya, maka itu bukan tentang kesombongan kita, lalu menyatakan kesombongan rohani kita itu kepada banyak orang bahwa kitalah yang terutama, yang paling hebat. Justru bukan begitu kita memahaminya. Tapi kalau Kristus sudah berkorban bagi kita dan kita menjadi umat kepunyaan Allah, maka mari keteladanan hidup kita nyatakan. Persembahan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita bagaimana mewujud nyatakan cinta kasih dalam relasi dengan sesama kita, baik yang seiman, bahkan dengan mereka yang berbeda iman dengan kita. Kita tunduk kepada setiap aturan yang Allah tetapkan melalui firman-Nya. Dan kita meminta hikmat Allah bekerja dalam hidup kita, supaya kita bisa membedakan mana yang baik yang kita lakukan, dan yang tidak baik yang kita jauhi. Bapak Ibu jemaat, ini yang harus nampak lewat karakteristik kehidupan kita sebagai umat Allah saat ini. Persoalannya, kekristenan selalu bangga menyebut dirinya umat pilihan. Kekristenan selalu bangga menyebut dirinya umat yang dikasihi. Itu benar, sangat tepat. Tapi sayangnya, kebanggaan itu tidak nampak dalam karakter kehidupan sebagai orang Kristen yang sejati. Sayangnya, apa yang Allah tetapkan, bagaimana bentuk persembahan diri kita yang utuh kepada Tuhan lewat kehidupan kita keseharian, itu tidak nyata. Sehingga masih ditemukan di antara orang Kristen, ada yang masih saling membenci, saling mendendam, ada yang tidak hidup sesuai dengan aturan dan ketetapan Tuhan. Dan inilah yang tentu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Bangsa Israel diajarkan mempersembahkan korban bakaran dengan teliti, dengan tahap-tahapan yang Musa sampaikan, yang sumbernya dari Allah. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya itu bentuk kepatuhan, ketaatan, dan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sama dengan kita. Tuhan juga mau setiap tahap proses kehidupan yang Bapak Ibu saya alami dan jalani, kita harus sungguh-sungguh melakukannya sesuai apa yang Allah kehendaki. Mengasihi dengan benar. Berdamai dengan benar. Saling menopang dengan benar. Jangan setengah-setengah, karena Allah pun tidak berkorban setengah-setengah dengan kita. Dia totalitas di dalam Kristus berkorban untuk kehidupan kita. Karena itu, tepatlah kalau dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri. Penyangkalan diri itu berkaitan dengan apa? Kita mengorbankan diri kita untuk kemuliaan Allah. Mengorbankan diri kita, penyangkalan diri kita, menghancurkan tembok ego kita, kita menghancurkan tembok kesombongan kita, kita menghancurkan tembok dendam kita, lalu membangun kasih Allah, supaya karakter pola hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang harus kita miliki, apalagi kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19 saat ini, yang kemudian ada pada pilihan kita. Kita mau patuh kepada Allah lewat himbauan pemerintah, lewat himbauan gereja, atau kita mau melakukan sesuatu semau-maunya kita, sehingga apa yang diharapkan supaya situasi ini dapat kembali pulih, justru kita menjadi pelaku yang terbalik. Kalau kita umat Allah, justru kita harus menunjukkan ketertundukan kita untuk melaksanakan perintah dan ketetapan Allah lewat firman-Nya tentu,
juga lewat pemerintah, lewat gerejanya, untuk bagaimana dalam waktu dan kehendak Allah, maka situasi dapat kita lewati dengan baik. Di tengah pandemi COVID-19 ini juga, pilihannya ada pada kita. Apakah kita sungguh-sungguh menunjukkan karakter Kristian yang benar, ataukah hanya suam-suam kuku? Di saat kita berbicara tentang kasih, kasih itu hanya sampai di bibir. Kita tidak berbuat apa-apa di tengah situasi ini. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Saat kita berbicara untuk menolong, apa bentuk pertolongan kita tidak ada. Karena kita hanya berpikir keselamatan kita. Padahal ketika kita menjadi umat yang kudus, yang sudah didamaikan dengan Allah lewat Kristus Yesus, yang sudah menyaksikan, mengalami pembaharuan yang Allah kerjakan lewat pengorbanan Kristus, maka sepatutnya lah kalau Allah sudah datang dan berdamai dengan kita, maka umat yang kudus itu harus menyatakan apa yang Allah kehendaki, supaya Allah disenangkan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan kehidupan kita sebagai pribadi dan persekutuan yang telah dikasihi, terlebih sudah dipilih Allah, umat kesayangannya, yang tidak hanya tentang diri kita sendiri saja, tapi lewat diri kita, kita melakukan sesuatu yang terbaik menurut kehendak dan cara aturan Allah, supaya semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita senantiasa diberkati. Amin. Meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, mari kita angkat pujian kita bakti 50 bait yang pertama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya. Di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita satu hati dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu dari hari ke hari di tengah kehidupan kami. Engkau hadir dan nyata dalam setiap perjalanan hidup yang kami lalui. Kami sangat bersyukur untuk segala pertolongan dan berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, yang dengannya kami dapat bersaksi tentang Engkau Allah yang baik, yang nyata di dalam setiap perjalanan hidup yang kami lalui. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami, juga pertolongan Tuhan di tengah berbagai tantangan, pergumulan yang kami alami Bapa. Tuhan, namun kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Kasihani kami, tahirkan, sucikan kami, layakkan kami disebut dan dipanggil lagi sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami ya Bapa, sebagai umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan, dalam setiap perjalanan dan karya hidup kami dimanapun kami berada. Ajar kami untuk merespon kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami lewat kematian dan kebangkitan Kristus, agar kami tidak hanya berdamai, karena Engkau telah mendamaikan diri-Mu dengan kami, karena kami telah tersungkur di bawah kaki-Mu, dan kami telah dibasuh bersih dari dosa kami. Tapi kami juga mau menyatakan kekudusan hidup kami sebagai umat pilihan, bangsa yang Kau kasihi dan sayangi, supaya karakter hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Kau berkati gereja-gereja-Mu di mana saja berada di muka bumi ini. Secara khusus di Indonesia, GPIB lebih khusus kami doakan baik tingkat sinodal, jemaat sampai ke pos-pos Pelkes, Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya ini. Tuhan berkati gereja Tuhan ini, seluruh jemaat dan para presbiter, para perangkat pelayan di dalamnya, yang bersama-sama membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian. Tuhan mau selalu jaga kehangatan persaudaraan, kebersamaan kasih, saling menopang, saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling menegur untuk membangun ke arah yang lebih baik dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga gereja Tuhan ini dapat terus bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Engkau menolong pergumulan jemaat-Mu, gereja-Mu ini dalam proses pembangunan di sekitar gedung gereja ini, secara khusus dalam proses pembangunan pastori. Biarlah semua dalam rencana dan campur tangan serta berkat-Mu, dan Tuhan sendiri yang menyatakan kemahakuasaan Tuhan indah pada waktunya. Bapa, Kau berkati seluruh jemaat GPIB Mamuraja. Kau tolong, topang dan jamah pribadi, rumah tangga, kehidupan sebagai orang tua, anak. Tuhan sertai dan pimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kau berkati kehidupan jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur, maupun yang bersukacita Tuhan berkati sukacita yang berkenan, yang Engkau beri, yang kesemuanya sukacita itu menjadi persembahan di hadirat Tuhan yang kudus. Engkau memberkati kehidupan umat-Mu ini ketika menaikkan doa harap kepadamu Tuhan. Tuhan kabulkan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami tinggal di dalamnya. Kau berkati pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Kau berkati, Kau tolong, topang dan tuntun. Hikmat, marifat, kasih, bijaksana Engkau beri dalam kehidupan pemerintah kami, dalam menjalankan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Seluruh warga masyarakat bangsa dan negara yang Tuhan berkati, Tuhan tolong dan Tuhan hadir dalam damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami di
di berbagai daerah yang mengalami bencana, musibah, konflik. Kami berdoa dan memohon Tuhan menolong mereka, memulihkan luka-luka fisik dan luka-luka batin mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sesama manusia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam semangat persaudaraan dan rasa toleransi kami, keimanan mereka kami percaya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu hadir dalam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam damai sejahtera-Mu, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat di mana kami tinggal ini. Tuhan berkati pemerintah daerah pun masyarakatnya, hadirkanlah damai sejahtera-Mu. Bapa, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih menyebar. Tuhan tolong, Tuhan ampuni kami umat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan dan bekerja. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati tim medis sebagai garda terdepan. Tuhan berkati setiap pihak-pihak yang terkait untuk menolong, bahkan gereja Tuhan, dan secara khusus kami pribadi lepas pribadi yang turut berkontribusi baik guna menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Biarlah pada waktunya virus COVID-19 dapat dihalau alam ini, bangsa ini, kehidupan lingkungan kami kembali sehat. Kami dapat kembali beraktivitas, berkarya, terlebih kami dapat berkumpul bersama-sama dalam rumah-Mu yang kudus ini, memuji, membesarkan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh beribadah di hari Minggu yang kudus pagi ini. Engkau berkati semua kami yang menjadi bagian di dalamnya, juga Bung Berry dan Bung Joshua yang membantu proses ini. Biarlah masa depan kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saat kami memasuki kehidupan kami di hari-hari selanjutnya, Bapa, kami mau bilang kepadamu, jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak mau beserta dengan kami. Sembah sujud di hadapan Tuhan, kami mohon belas kasihan. Sertailah perjalanan hidup kami supaya dengannya kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih yang ada di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta jemaat. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 3 Mei 2020 sebagai berikut. Peneguhan sidi. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa peneguhan sidi diundur menjadi akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020. Sabda Bina Umat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Sabda Bina Umat atau SBU sudah tersedia. Bagi warga jemaat yang ingin mengambil Sabda Bina Umat atau SBU dapat langsung mengambil di kantor majelis jemaat pada hari Minggu sampai Rabu pukul 8 WIB sampai pukul 16 WIB. Diberitahukan kepada jemaat terkait penyampaian persembahan selama melaksanakan ibadah di rumah dapat dilakukan melalui 1. Mengantar langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 10 WIB sampai pukul 15 WIB. 2. Melalui transfer ke rekening mandiri yang sudah diinformasikan melalui warta jemaat. 3. Menyampaikan kepada majelis yang terdekat dengan tempat tinggal jemaat dapat menyertakan inisial atau nama pada amplop persembahan. Majelis GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 3 sampai 9 Mei 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3:16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, masukilah kehidupan ini dengan damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu jemaat dengar. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu jemaat kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.